Introduce. This is my team. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Baiti Anjani dengan NIM 231310198. Kami dari kelompok tengah dan saya akan mengenalkan teman-teman saya selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Sabitri, NIM 231310179. Perkenalkan nama saya Adrian Pangestuti, NIM 231310156. Perkenalkan nama saya Intan Cahya Diningrum, NIM saya 231310222. Perkenalkan nama saya Lili Islamia, NIM 231310165. Perkenalkan nama saya Aspirani Lidiana dengan NIM 231310187. Perkenalkan nama saya Farilah Bahagia Hakim, NIM saya 231310240. Kenalkan nama saya Gaka Darmawan dengan NIM 23131019. Perkenalkan nama saya Muhammad Kasman Yuda, NIM 231311021. Perkenalkan nama saya Diman Rizky Putri, NIM saya 231310210. Bahan baku adalah bahan mentah atau bahan utama yang digunakan dalam proses produksi barang atau produk akhir. Bahan-bahan baku merupakan faktor produksi yang dibeli dan dijual di pasar faktor. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai biaya produk dalam konteks manufaktur, seperti biaya baku langsung. Definisinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang dapat diidentifikasikan langsung dengan produk jadi. Contohnya, kayu untuk membuat meja dan baja untuk membuat mobil. Manfaatnya adalah menentukan harga pokok produksi dan membantu dalam pengendalian biaya produksi tersebut. Biaya tenaga kerja langsung. Definisi: biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contoh, gaji pekerja yang rakit mobil di pabrik. Manfaatnya yaitu memastikan definisi tenaga kerja dan membantu dalam penetapan harga produk. Biaya overhead pabrik. Semua biaya selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, gaji pengawas produksi. Manfaat biaya overhead membantu dalam alokasi biaya tidak langsung dan meningkatkan efisiensi operasional. Definisi biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi, tetapi diperlukan untuk operasi dan perusahaan. Contohnya gaji, staf, administrasi, dan biaya sewa. Kantor biaya pemasaran. Manfaatnya mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan dan memastikan kelancaran fungsi administrasi bisnis. Ada 4 manfaat umum dari pengelolaan biaya produk. Yang pertama, pengendalian biaya untuk membantu perusahaan dalam mengurangi dan mengendalikan biaya produk. Yang kedua, penetapan harga, membantu perusahaan untuk menetapkan harga jual yang kompetitif. Yang ketiga, perencanaan dan anggaran, untuk membantu dalam perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan strategis. Dan yang terakhir, profitabilitas, untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengidentifikasikan dan mengeliminasi pemborosan. Dalam dunia bisnis, terutama manufaktur, memahami bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan volume. Produksi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Biaya volume produksi dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai masing-masing jenis biaya beserta contoh dan manfaatnya. Yang pertama, biaya variabel atau bisa disebut
variable cost. Definisinya, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung seiring dengan perubahan volume produksi. Semakin tinggi volume produksi, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Bahan baku langsung atau disebut direct material. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin banyak bahan baku yang dibutuhkan. Contoh, kayu untuk membuat meja, kain membuat baju. Manfaat memahami biaya variabel. Perencanaan laba. Perusahaan dapat memprediksi laba berdasarkan perubahan volume penjualan dengan mempertimbangkan biaya variabel. Definisi biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan, terlepas dari perubahan volume produksi dalam jangka pendek. Contoh, gaji karyawan tetap atau salaries. Gaji karyawan tetap seperti manajer produksi tetap sama meskipun volume produksi berubah. Manfaat pertama, perencanaan jangka panjang. Perusahaan dapat memperkirakan biaya tetap untuk jangka panjang dan merencanakan strategi keuangan yang tepat. Biaya semi verbal atau semi verbal cost. Definisi biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Artinya, biaya ini sebagian tetap konstan, tetapi sebagian lagi berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contohnya, biaya listrik atau electricity. Biaya listrik memiliki komponen tetap atau biaya langganan dan komponen variabel atau biaya pemakaian. Manfaatnya, pengendalian biaya yang lebih terarah. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengendalikan komponen variabel dari biaya semi variabel untuk mengidentifikasi efisien. Baik, kesimpulan dari biaya produk dan biaya volume produksi. Yang pertama yaitu biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk. Komponen utamanya yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan beban administrasi dan umum. Yang kedua yaitu biaya volume produksi. Biaya volume produksi adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produk yang dibuat. Ada 3 jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya semi variabel. Pentingnya memahami kedua jenis biaya. Yang pertama, memahami dalam pengembalian keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua, memungkinkan perencanaan laba yang lebih akurat. Yang ketiga, mendukung pengendalian biaya yang efektif. Dengan memahami kedua jenis biaya, perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan profitabilitas.